Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jumpa lagi pada malam ini, yaitu hari Rabu tanggal 28 ya. Bulan Februari 2024 ya. Itu pelajaran bahasan tentang akhlak ya. Paulus akan menjelaskan tentang akhlak secara dasar ya, supaya kalian tahu. Akhlak itu bahasa Arab, anak-anak. Ya, akhlak itu bahasa Arab. Ya. Dari kata-kata khalaqa yahluqu khalqan. Artinya akhlak itu tingkah laku, ya. Akhlak itu tingkah laku. Adakah manusia yang tidak berakhlak? Adakah manusia yang tidak memiliki akhlak? Semua manusia pasti berakhlak, baik yang jahat maupun yang buruk. Baik yang baik atau yang buruk. Yang baik disebut akhlakul mahmudah. Yang perilakunya jelek disebut akhlakul mazmumah. Seperti itu. Nah, Islam, ya, agama Islam itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Ya, manusia itu sejak lahir sudah membawa fitrah akhlak. Sudah membawa fitrah akhlak atau sikap tingkah laku. Ya. Innama buistu, ya. Kata Nabi, innama buistus, ya. Hanya saja aku, buistu, diutus oleh Allah itu liutammimma, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Jadi Islam itu adalah menyempurnakan akhlak manusia, adab manusia, tingkah manusia. Jadi tidak ada etika yang terbaik kecuali yang diajarkan oleh Islam. Ya. Oleh karena itu, inti daripada ajaran Islam adalah akhlak. Meskipun dasarnya adalah akidah. Kalau kita buat perumpamaan, buat analogi, ya, seperti pohon, ya, tahu pohon? Pohon terdiri dari akar, batang, ranting, daun, buah. Oke? Nah, ini kita berikan analogi buat agama. Buat dinullah. Apa dinullah? Agama Allah. Din itu agama Allah. Kita gambarkan, analogikan kepada sebuah pohon. Pohon itu memiliki akar, batang, ranting, dadaunan, dan buah. Ya. Umpamanya pohon jeruk. Dasarnya, akidahnya sebuah pohon itu adalah akarnya. Ya. Akarnya menancap dan itu menyerap berbagai vitamin-vitamin di dalam tanah sehingga dibawa ke atas menumbuhkan pohon itu. Sehingga tumbuh batang, tumbuh ranting-ranting, dedaunan, akhirnya yang paling berharga di dalam sebuah pohon adalah buahnya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tidak bermanfaat. Kayunya buat kayu bakar, kan? Dedaunannya buat bungkus dan sebagainya. Tapi yang paling berharga, yang paling diharapkan adalah buahnya. Padi juga yang diharapkan adalah padinya yang dijual. Itu jeraminya dibuang semuanya. Padinya yang menjadi. Nah, agama itu alatnya. Makanya Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan, sebaik-baik iman seseorang adalah akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Jadi kita berpacu untuk menjadi orang yang berakhlak tinggi. Dan orang yang berakhlak tinggi itulah yang dijamin akan masuk ke dalam surga. Ya, makanya apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau endingnya akhlaknya buruk,
Nothing. Ya. Kan seperti pohon tadi, dirawat, disiram, di segala macam dengan harapan bisa berbuah yang baik buahnya. Tapi kalau tidak dirawat pohon itu, maka buahnya gagal, tidak jadi gagal panen. Nah, manusia yang beragama pun demikian. Kita pupuk dulu itunya, akarnya. Karena akar itu bagaimanapun juga yang membawa air ke atas, membawa sel-sel ya ke dalam batang itu, batang pohon, yang akan menumbuhkan ranting-ranting, akan menumbuhkan dedaunan, pucuk-pucuk, akhirnya buah. Jangan berharap kita akan memiliki buah yang baik tanpa kita merawat batang tubuh dan akarnya disiram dan digemuk atau dipupuk. Nah, dipupuk dengan cara apa? Dengan cara thalabul ilmi, meningkatkan ilmu kita, ya, banyak mempelajari bidang-bidang yang lain seperti fikih, sholat juga ujung-ujungnya harus ada akhlak yang baik, ya. Inna sholata tanhani anil fahsai wal munkar. Sholat itu harus bisa mencegah fahsya dan saum. Dari pagi sampai maghrib kita menahan lapar, menahan omongan yang tidak baik segala macam. Agar apa? Agar terhindar dari dosa-dosa dan menjadi kebiasaan di dalam bulan-bulan lainnya. Kalau kita tidak memperhatikan makna dari saum itu sendiri, hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, ya maaf ya, tidak akan kita meraih hasilnya dari ibadah saum itu. Misalnya kita menahan lapar, dahaga, haus, segala macam ya. Tapi akhlaknya buruk, masih berlaku zalim, suka memfitnah dan sebagainya. Tidak ada artinya. Ya. Sholat juga kalau tidak membuahkan akhlak yang baik, tidak ada artinya. Ya. Karena semuanya ibadah-ibadah itu menunjang agar menghasilkan buah yang baik. Sholat, zakat, saum, sedekah, ngaji segala macam, kita berharap ada buahnya, yaitu etika, akhlak yang baik, sopan, saling menghargai, santun, saling menyayangi, bertutur kata yang baik kepada orang tua baik, ya kan? Pada sesama baik. Diajarkan oleh Islam, segenap aspek kehidupan diajarkan bagaimana cara etikanya. Cara makan saja tidak boleh pakai tangan kiri. Kata Rasulullah itu perbuatan setan. Saking apa? Saking tidak bolehnya makan dengan tangan kiri. Berarti makan dengan tangan kiri disebut akhlakul mazmumah. Makan dengan tangan kanan disebut akhlakul mahmudah. Gitu. Berkata-kata tutur kata yang baik, akhlakul mahmudah. Bertutur kata yang buruk, itu akhlakul mazmumah. Tinggal dua. Akhlak itu ada dua. Kalau tidak buruk, baik. Mana yang akan kita pilih? Gitu kan? Ya, jadi sekali lagi kita mencari ilmu itu agar kita bisa menerapkan pola etika yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan kita semuanya. Bagaimana cara Rasul makan, bagaimana cara Rasul masuk WC saja Rasul memberikan contoh. Dan kita harus mencontohnya, tidak boleh tidak tahu. Masuk kaki kiri dulu, keluar dari toilet kaki kanan dulu, tulis membaca doa, semua diajarkan. Ma farot tapil kita bisyaiun, tidak ada yang luput di dalam Islam, semua diajarkan. Cara senyum aja, tabasum itu dianjurkan. Tabasum itu senyum. Tapi yang tidak boleh adalah dohika, berketawa terbahak-bahak. Harus dijaga, jangan sampai ketawa terbahak-bahak. Tapi tabasum itu senyum. Dengerin. Hanya senyum saja, ya, senyum itu sedekah di dalam Islam. Coba bayangin, senyum, sedekah, bagian jadi pahala. Ya, pakai baju yang sopan, yang rapi, akan mendapat pahala. Jadi intinya sekali lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang terbaik, yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya terbaik. Jadi kita semua berpacu dalam akhlak yang baik. Ya.
berpacu dalam kita meraih akhlak yang mulia, yang baik, yang mahmudah. Jangan dulu mati sebelum kamu memiliki akhlak baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian dulu mati sebelum kalian itu berserah diri kepada Allah. Sebelum kalian memiliki Islam yang sebenarnya, yaitu akhlak yang baik. Paham? Demikian intinya. Nanti kan di pelajaran di ujian ada apa? Ada soal-soal, semuanya juga kamu harus bisa menjawabnya dan bisa mengamalkannya. Jadi tidak hanya sekedar bisa menjawab, tapi juga bisa mengamalkannya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.